Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Anggara Putra. Dan saya Tony William Belisu. Baik, pada malam ini kita akan berbincang terkait mahasiswa milenial. Pada umumnya, sebagian mahasiswa mengatakan bahwa untuk menjadi mahasiswa milenial itu standarnya adalah menjadikan apa yang disampaikan dosen di dalam kelas adalah patokan untuk mahasiswa tersebut dikatakan milenial. Tetapi menurut saya itu adalah sebuah kesalahan, karena seorang mahasiswa seharusnya dia bisa lebih analitis. Artinya apa yang disampaikan dosen di dalam kelas itu hanya sebuah teori dan kita perlu mengembangkannya melalui kita aktif di dalam organisasi internal maupun eksternal, mengikuti UKM-UKM di dalam kampus, membangun literasi antar kampus di masyarakat, sehingga kita memiliki wawasan yang luas untuk kemudian menjadikan teori itu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, itu benar semua apa yang dikatakan Afan. Jadi biar lebih efektif apa yang dikasih dosen itu, nah itu tuh kita harus mengembangkannya di setiap organisasi. Contohnya kita kan manajemen dakwah gitu kan. Nah ada HMJ, terus HMPS, kita bisa ikut organisasi itu. Banyak di kampus organisasi-organisasi yang harus kita ikutkan untuk melatih public speaking kita. Contohnya kayak UKM seni atau dan sebagainya, banyak yang bisa kita ikutkan. Karena kalau kita cuma mengandalkan materi apa yang dikasih dosen terus sampai rumah, sampai kosan kawan-kawan, kita hanya duduk dan tidak kembali mengulang apa yang dikasih dosen, itu bisa-bisa kita kan menjadi kaku untuk public speaking di depan dosen dan kawan-kawan gitu. Jadi otomatis kita kan mahasiswa, jadi yang namanya maha, apalagi ada siswanya, itu otomatis jauh lebih beda gitu daripada anak SMA dan anak SMP pada umumnya. Karena kalau mahasiswa tidak bisa public speaking di depan umum, otomatis generasi anak-anak muda zaman sekarang otomatis akan terpuruk. Karena kapan siapa lagi gitu yang akan meneruskan para tetua-tetua gitu ya, seperti ya contohnya kayak ketua umum yang ada di partai-partai gitu. Habis itu untuk memimpin ini kan, memimpin di negara Indonesia yang katanya demokrasi, itu kan harus mempunyai pemimpin kan. Nah jadi harus, kalau mempunyai pemimpin kan sebagai jiwa pemimpin, jadi kita harus pandai ngomong gitu kan depan publik. Nah, jadi pendapat Afan betul, mungkin bisa juga dimasukkan pendapat saya gitu kan. Saya sangat setuju dengan kalimat bahwa yang disampaikan oleh saudara Willy, bahwa seorang mahasiswa itu harus berbeda dengan siswa SMP dan SMA pada umumnya. Karena pertama, momen mahasiswa ini tidak akan bisa terulang kembali. Kalau kita sudah lulus nanti, tidak bisa kita kembali ke masa mahasiswa. Artinya masa itu sudah terlewatkan. Maka sebaik mungkin ketika kita menjadi mahasiswa harus mampu mengembangkan materi yang disampaikan oleh dosen di dalam kelas melalui organisasi-organisasi tadi, melalui membaca buku, bersosial, bermasyarakat, sehingga literasi dan wawasan kita mampu mengembangkan materi yang telah disampaikan oleh dosen yang kemudian dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hidup di zaman milenial, harus bisa, seakan public speaking ini menjadi hal yang wajib untuk kita bisa melakukan sebagai seorang mahasiswa. Bagaimana kita bisa memimpin di masa depan kalau kita tidak mampu berbicara, mampu mengembangkan wawasan kita dan kita sampaikan di depan umum. Betul. Otomatis kalau secara tidak langsung orang luar pasti akan merebut itu ya. Ya, karena otomatis kan negara kan semakin lama semakin maju kan, apalagi zaman teknologi sekarang makin maju kan. Betul sekali. Di semakin depan tentu tantangan akan semakin berat, maka jangan sampai lewatkan masa mahasiswa kita ini. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan terkait singkat tentang mahasiswa milenial.
Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.